Dan Bung Karno itu adalah presiden seumur hidup. Itu TAP MPR. TAP MPR, betul. Tidak diganggu oleh Pak Harto. Siapa presiden setelah Pak Harto meninggal? Kan tidak pernah ada presiden. Soeharto bukan presiden. Soeharto adalah pejabat presiden. Jadi kita itu jangan diadu domba. Orde baru, orde lama, apa saya bilang gitu. Ini kan satu proses. Kita tidak boleh menyalahkan pemimpin. Karena pemimpin itu ada masanya. Jokowi ada masanya dia. Prabowo dengan gaya yang kita lihat itu, ya memang masanya sekarang. Untuk apa? Kalau saya menginginkan Prabowo itu mengembalikan jati diri bangsa dengan kekuatannya Prabowo itu. Purbaya jangan banyak bicara. Ya, Menteri Keuangan tuh diem, strateginya disimpan. Yang penting rakyat langsung, pengusaha jalan semua, pengusaha setiarap semuanya. Karena tidak jelas. Hari ini dolar naik lagi, 17.000. Bayangin kalau sudah tembus di pasar 17.200. Halo pemirsa OTT On The Table, bertemu kembali dengan saya Teddy Gusnaidi. Kali ini kami mengundang seorang aktivis senior, pengusaha senior juga, dan beliau juga adalah politisi dari Partai Golkar, partai senior juga. Partai senior. Jadi senior semua ini udah lengkap. Jadi belum partai itu, masih Golkar. Masih Golkar ya. Saya perkenalkan Pak Ridwan Hisyam. Ya. Kalau saya manggil Abang Ridwan. Beliau tadi sebelum kita take ini ya sempat cerita-cerita sedikit lah. Saya agak takjub juga karena beliau ini pelaku di zaman Pak Harto ya sampai hari ini. Ya, sampai hari ini masih tetap jadi pelaku. Jadi sangat disayangkan kalau saya tidak mengulik sesuatu yang mungkin belum saya sebagai pelaku di zaman itu gitu kan. Bang, ya. Kita sekarang ini mendengar orang bicara mengenai partai politik, banyak yang partai politik harus A, B dan segala macam, bagaimana harus partai politik melakukan kebijakan, ya, pokoknya banyak lah urusan partai politik ini banyak sekali sekarang orang bicara gitu kan, harusnya A dan B. Nah, sedangkan partai politik itu ternyata memang sudah bisa dikatakan baru menjamur lebih banyak lagi sejak masa reformasi. Betul. Sebelumnya kan kita cuma 3 partai politik ya. 10 sebelumnya. 10 malah sebelumnya. Nah, jadi coba 3. Abang kasih gambaran dari urusan partai politik ini sejak awal dari yang abang bilang tadi 10 jadi 3 sampai pasca reformasi. Monggo Bang. Terima kasih Bang Teddy. Jadi saya ini memang dibesarkan di Surabaya, lahir di Surabaya, jadi arek Surabaya. Arek Surabaya. Jadi jiwa perjuangan itu memang selalu dikobarkan di arek Surabaya. Bagaimana pendahulu-pendahulu kita yaitu merebut tanggal 10 November 45 kita sudah merdeka, tahunnya Belanda masuk lagi, perjuangan itu di arek Surabaya. Ya, itu di Hotel Mojopahit kita mengenal. Saya terinspirasi. Kenapa? Karena kakek saya itu adalah pemilik toko di depannya Hotel Yamato dulu yang sekarang Hotel Majapahit. Nah itu. Jadi salah satu tepat di depan itu. Di depan hadap-hadapan. Oke. Namanya toko Muhammad Yahya, toko M Yahya, penjual tekstil. Ya. Nah itu. Jadi ya karena kakeknya udah pengusaha juga nih. Sudah dari Sulawesi kan. Iya. Di sana. Itu jadi di situ saya dibesarkan di Jalan Tunjungan itu dan rumah saya di daerah Tanjung Perak. Nah, jadi terbawa dalam proses-proses tahun ini. Saya belum lahir. Saya baru lahir tahun 58. Sekarang ya sudah tua, ini mau hampir 70 tahun kita ini sekarang. Baru 20 tahun hitungannya Bang. Orang bilang kan 50 tahun baru mulai itu. Baru mulai ya itu. Anak 5, cucu 9 saya nih. Nah itu jadi akhirnya jiwa kepahlawanan itu yang memang tertanam. Dan orang tua saya waktu itu juga karena dia juga sarjana, penggemar buku-buku. Nah ada buku yang waktu saya masih kecil itu, masih SD, tertarik saya. Apa itu? Apa itu?
di bawah bendera revolusi. Oh. Bung Karno. Oke. Itulah yang saya baca. Anak kecil baca buku gitu? Saya baca buku. Bukannya buku Bukan. Donald Bebek gitu ya? Udah ada Donald Bebek. Itu saya. Ada tuh. Ya, di bawah bendera revolusi. Jadi Bung Karno itu saya hayati betul apa keinginannya Bung Karno. Ternyata Bung Karno itu menginginkan Indonesia itu dipimpin oleh satu partai. Partai tunggal namanya. Oke. Itu konsepnya Bung Karno. Nah, Bung Karno habis, ya mungkin dia keliling lah pada waktu itu kan ke Cina, ke Rusia. Mana keliling itu ada partai di situ, partai tunggal. Maka dia bikin. Sehingga pada waktu itu Bung Karno menginstruksikan ke wakil presiden Pak Muhammad Hatta. Bung Hatta, untuk laksanakan pemilu. Maka keluarlah instruksi wakil presiden cuma satu kali. Instruksi wakil presiden untuk pemilu. Untuk melaksanakan pemilu. Oh, jadi pemilu itu lahir dari tangan Bung Karno. Bung Karno melalui Pak Bung Hatta. Oh, ini sejarah menarik. Iya. Instruksi wakil presiden cuma itu. Pernah ada instruksi wakil presiden Pak JK waktu SBJK, tapi kan ditolak. Tidak ada di dalam ada instruksi wakil presiden Pak JK itu tidak berlaku, dibatalkan. Yang berlaku berarti selama sejarah ini hanya Bung Hatta punya. Karena wakil presiden itu adalah pembantu presiden apabila dia berhalangan. Nah, tapi pada waktu itu kan masih zaman revolusi kan. Nah, Bung Hatta bikinlah instruksi wakil presiden nomor X. Untuk melaksanakan pemilu. Wah, semua rakyat membuat partai. Maka PNI yang memang partainya Bung Karno, Marhainisme ini mendeklarasikan ikut pemilu. Partai Nasionalis Indonesia. Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang cuman tempat berkumpulnya orang-orang ormas-ormas Islam untuk melakukan majelis permusyawaratan dan lain. Jadi partai juga, Partai Masumi. Di situ ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama bukan partai. Nah, terus loh kok bikin partai? NU keluar dari Masumi. Bikin partai. Tadi Masumi itu sebelum jadi partai ada NU di dalam ya? NU di dalam Masumi. Lanjut Bang. Itu makanya ada kembali ke Hito kan, istilah itu kan. Kembali ke Hito itu NU tidak boleh jadi partai, harus kembali Hito. Hitonya apa? Majelis. Iya. Sekarang PBNU itu bukan partai. Dia adalah tempat berkumpulnya masyarakat NU itu tadi. Nah, bikin Partai Nahdlatul Ulama. Terus memang sudah ada Partai Komunis kan, PKI. Nah, terus ada lagi partai yang agak besar, yaitu partainya Pak Sumitro. Bapaknya Pak Presiden Prabowo. Namanya Partai Sosialis Indonesia. Dan banyak lagi. Pemilu dilaksanakan. Ternyata cita-cita Bung Karno yang membuat partai tunggal itu tidak berhasil Bung Karno. PNI hanya 30%. Kan partai tunggal harus 50% plus 1. Itu baru dia partai penguasa kan. Di parlemen kan. Ternyata 30%. Masumi tidak disangka 28%. Cuma selisih 2%. Beda 2%. Malah saya tidak tahu, coba dibuka ini. Kursinya sama. Antara Masumi sama PNI itu sama gitu. Nah, tapi persentasenya lebih tinggi. PNI. Habis itu baru Partai Nahdlatul Ulama, yaitu 18%. Dia pemenang di Jawa Timur memang. Jawa Timur sebagian Jawa Barat. Jawa Tengah. Nah, itu. Terus habis itu baru Partai Komunis Indonesia nomor 3. PKI gede juga ya? Gede, 16%. Terus baru Partai Sosialis itu 2%, kecil. Jadi 4 partai besar. Nah, kalau kita bagi, kalau sekarang istilahnya itu kan daerah pemilihan. Dulu itu kita kalau lihat dapil itu cuma hitungannya 5 lah. Jadi dapil Jawa Timur, dapil Jawa Tengah Jogja, dapil Jawa Barat Banten Jakarta, dapil Sumatera, terus dapil Irama Suka, Irian Maluku Sulawesi Kalimantan, Irama Suka. 5 dapil. 5 ya? Kalau kita bicara dapil sekarang, tapi tidak dulu provinsi. Nah, dari 5 ini, pemenang pemilunya PNI hanya di Jawa Tengah, Jogja. Partai NU pemenang di Jawa Timur. 3 dapil Masumi. Tersebar. Jawa Barat Masumi pemenangnya.
Jawa Barat, Banten, Jakarta itu Masyumi. Sumatera full Masyumi. Ira Masuka, Masyumi. Masyumi. Nah itu. Karena kalau di Sulawesi Selatan itu, NU itu Masyumi. Ada Kiai Amudala segala itu. Dia tidak ikut yang Jawa Timur. Tetap NU-nya masuk di Masyumi. Dia orang NU tapi masuk Masyumi tetap. Dia ikut Partai Masyumi. Iya, okay. itu kalau di Sulawesi Selatan. Kalau di Jawa Timur dia berdiri jadi Partai NU. Kan tokoh-tokohnya kan memang orang-orang Jawa Timur. Nah, itu zaman ini. Terjadilah proses kabinet jatuh bangun. Tidak ada pembangunan. Oh, saat itu karena tidak stabil. ada mayoritasnya ya. Satu, tidak ada mayoritas, saling hajar terus kan ini. Oke. Nah, tapi kekuatannya Bung Karno karena dia adalah panglima revolusi dan macam, itulah yang bisa menyatukan kita. Nah, sampai terus terjadilah G30S PKI itu. Nah, kita tidak usah bicara itu. Ya. Terus sampai Pak Harto dikasih super semar oleh Bung Karno. Pak Harto. Jangan salah loh ya. Bung Karno itu punya anak emas. Siapa anak emasnya Bung Karno? Siapa? Saya tanya. Bang Teddy. Kalau menurut Bang Teddy siapa anak emasnya Pak Harto? Bung Karno. Satu Ahmad Yani. Terus siapa lagi? Pak Sumitro. Sumitro boleh. Ya enggak lah Sumitro. Malah lari dia. Berarti ya, saya mau challenge tapi benar berarti. Ya. Jadi termasuk daerahnya dia, PRRI semester. Itu. Siapa Bang? Anak emasnya. Ya. Pak Harto. Orang salah semua. Ini saya buka. Anak emasnya Bung Karno itu adalah Soeharto. Disiapkan sudah itu? Disiapkan. Kenapa? Kok bukan Ahmad Yani? Ahmad Yani terlalu tinggi. Ahmad Yani itu Panglima apa? Panglima ABRI bintang 4. Diskusinya terlalu tinggi. Oke. Di bawahnya Pak Nas. Pak Nas apa? Kasat. Kepala ya Kasat atau apa pokoknya bintang 4 juga. Pak Harto bintang 2. Kostrat. Masih inilah ya. Pangkostrat itu kan baru Pangkostrat itu kan bintang 3 setelah Prabowo jadi bintang 3. Dulu kan bintang 2 cuman. Nah, terus Pak Harto. Terus ada isu Pak Harto yang bikin G30 itu nggak bener. Pak Harto itu kadernya Pak Bung Karno. Nah, rakyat waktu itu demo bubarkan PKI. Bung Karno tidak mau bubarkan. Kenapa? Pak Harto ini bapak revolusi. PKI itu anak revolusi. Saya punya anak 5. Ada satu yang yang nakal macam-macam. Masa saya bunuh? Ya. Ya saya jaga dong. Itulah Bung Karno. Itu anak-anaknya semua itu. Itu ya? anaknya semua. Oke, iya. PNI anaknya, Masyumi anaknya, NU anaknya, sosialis juga. Ini kan semua ikut di dalam apa? Kemerdekaan. Untuk merebut kemerdekaan di tahun 45. Ini semua adalah pejuang-pejuang revolusi. Pejuang siapa limanya ya? Bung Karno. Masa kita punya anak nakal terus langsung dinikahkan? Pak Harto tahu itu. Tidak mungkin dia membunuh itu. Maka begitu Pak Harto diberi super semar surat perintah 11 Maret tahun 66, besoknya 12 Maret dia bubarkan pertama PKI. Jadi biarin pakai tangan dia aja lah. Pakai tangannya dia. Oke. Tidak mungkin Pak Bung Karno. Tapi Bung Karno kan tidak apa-apa, tidak ada masalah kan. Karena itu tuntutan Tritura waktu itu. 3 tuntutan rakyat. Betul. Bubarkan PKI, terus turunkan harga, macam-macam. Nah itu. Betul. Itu. Jadi ini harus kita buka sekarang, sudah waktunya kita buka. Jadi jangan salah paham. Terutama Soekarnois ini yang marah ini. Bung Karno, Pak Harto itu satu. Jadi ada yang saya bilang... tuh baca buku di bawah bendera revolusi. Jadi yang bilang kudeta tuh nggak ada itu sebenarnya? Tidak benar. Masa Pak Harto mengkudeta? Bapaknya sendiri? Bapaknya sendiri. Tidak benar. Bung Karno yang memberikan. Maka istilahnya karena super semar itu adalah pengamanan, maka dibentuklah pengamanan. Apakah pernah disakiti Pak Bung Karno? Enggak. Istilahnya diselamatkan. Diselamatkan di mana? Di Bogor, di Istana Batu Tulis. Saya ke sana, saya sama Mbak Sukma ke situ ngobrol. Yaitu bagaimana putra-putranya Bung Karno waktu masih kecil-kecil, kalau mau lihat bapaknya itu kan belum ada tol, lewat Parung masih. Di situ dijaga yang namanya
apa namanya kalau sekarang itu oplet itu diperiksa siapa kan gitu untuk bisa masuk ke Bogor. Nah terus sampai Bung Karno karena sakit apa segala itu dipindahkan ke Wisma apa tuh? Wisma Yaso yang di Gatot iya. Subroto itu. Nah di sana. Jadi tidak diutik-utik oleh Pak Harto. Pak Harto. Dan Bung Karno itu adalah presiden seumur hidup. Ya, Itu TAP MPR. TAP MPR, betul. Tidak diganggu oleh Pak Harto. Tidak diganggu. Iya. Siapa presiden setelah Pak Harto meninggal? Kan tidak pernah ada presiden. Soeharto bukan presiden. Soeharto adalah pejabat presiden. Tahun 68 diangkat oleh MPRS, Pak Nas. Ya kan? Karena apa? Pak Harto pakai ilmu Jawa. Itulah ilmu yang kita harus jaga. Peradaban apa tuh, Bang? Nusantara. Mikul dhuwur, mendem jero. Apa tuh? Mikul dhuwur, mendem jero. Jadi kita harus mengangkat, menjaga para pemimpin kita, teman kita, saudara kita terus angkat. Kalau ada kesalahannya harus disimpan di hati, dalam-dalam. Nggak boleh sampai keluar. Itu Pak Harto kepada Bung Karno. Mikul dhuwur, pendem jero. Itulah sifat pemimpin-pemimpin yang harus diterima dari ajaran itu. Sekarang ini ngeri kita. Presiden semua tidak ada happy ending. Lalu setelah Pak Harto kan ada happy ending semua. Habibie ditolak. Ya. Gus Dur diturunkan. Bu Mega, saya ini ketua Mega Hasim loh di Jawa Timur. Koalisi kebangsaan saya waktu itu. Bu Mega ya nggak bisa terus. Nggak bisa terus. SBY berhasil kan 10 tahun. Di demo, kerbau ditaruh di Hotel Indonesia. SBY, tapi gambarnya kerbau. Lalu itu gimana? Pemimpin-pemimpin kita. Apalagi itu Jokowi berhasil dia 10 tahun ini. Ya toh? Sekarang kita lihat televisi, podcast, semua. Waduh macam-macam. Apakah orang yang pinter, orang profesor, tidak profesor. Itu semuanya menghujat semuanya. Gitu. Inilah kita kehilangan jati diri bangsa. Yang namanya mikul dhuwur, mendem jero. Pemimpin itu dia harus kita lihat kesuksesannya. Dia kita diselamatkan loh ini. Sama Pak Jokowi kita 10 tahun loh. Pak SBY 10 tahun. Gus Dur 2 tahun, Bu Mega 3 tahun. Ya toh, kita ini apa? Dan kita harus bersyukur bahwa negara kita sekarang masih NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus kita cerahkan. Dan saya cerahkan kepada bukan anak-anak muda Gen Z saja. Yang sudah tua-tua yang sama saya seumur, yang lebih tua dari saya kan ada banyak. Saya ini aktivis 7778, mungkin Bang Teddy 98 atau setelah. Saya 778. Saya itu demonstran di Surabaya, saya kan ITS. Nah kalau di ITB itu Rizal Ramli. Iya, almarhum. Saya itu di Surabaya. 778. Apa demonstrasi kita? Turunkan Soeharto. Waktu itu kan kasus NKK-BKK. Normalisasi kehidupan kampus. Oleh Menteri Pendidikan Daud Yusuf. Jadi mahasiswa tidak boleh jadi aktivis. Harus kembali ke kampus, back to kampus, suruh sekolah. Siapa yang masih kegiatan dipecatin semua itu. Kita demonstrasi. Demo di situ. Demo ke DPR waktu itu. Demo turunkan Pak Harto apa Golkar? Bubarkan Golkar? Bukan, belum. 778 masih Golkar masih baru. Masih baru 1 periode, belum ini. Soeharto. Berikan Soeharto. Turunkan Soeharto segala itu. Tangkepin semua kan. Banyak itu ditangkepin. Nah saya karena waktu itu masih tingkat 1, tingkat 2 lah saya itu. Karena saya masuk ITS itu 77. Tahun 77. Jadi demonstran itu 78 waktu itu. 78. Nah banyak itu aktivitas di anu ya kan, ditangkap di UI kan semuanya itu banyak. Nah di ITB, di ITS semua. Kalau ITS itu senior saya ada Harun Al-Rasyid masuk penjara, Soleh semua masuk penjara semua itu. Nah saya karena masih mahasiswa, bagian di luar bagian apa? Bagian logistik. Bagian cari makan. Masukkan ke penjara, nganter gitu. Jadi bagian logistik saya. Jadi memang karena
background pengusaha, jadi Emang urusan uratnya politik, pengusaha ya? jadi bagian cari dana untuk para pejuang mahasiswa itu. Ya itu. Sudah akhirnya kok saya malah, karena dulu di Golkar itu kan ada ABG. Apaan? Jadi ada di Golkar itu gabungan dari ABRI. ABRI itu TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Polisi. Itu namanya ABRI. Nah, terus ada birokrat. Nah, itu pegawai negeri. Oke. Terus ada golongan. Nah, itu saya di sini G namanya. Itu ada golongan pengusaha, golongan ulama, golongan tani nelayan. Nah, itu golongan-golongan itu. ABG. ABG kekuatan itu. Ini kekuatan besar Golkar. Abang ada di G. Ada di G karena saya waktu itu dari mahasiswa selesai, saya jadi ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Jawa Timur, HIPMI, ketua Real Estate Jawa Timur sampai Kadin, sampai jadi ketua Golkar. Nah, pada saat ketua Golkar saya, di demo saya sama mahasiswa, bayangin tuh. Kenapa itu? Bubarkan Golkar. Kan Golkar dibubarkan. Kalau 77 belum bubarkan Golkar. Masih baru kan. 98, 99 itu bubarkan Golkar. Tuh disobek bendera-bendera itu. Nah, saya jadi ketua Golkar. Waktu itu Kapoldanya Pak Sutanto. Yang mantan Kabin itu. Nah, Kapolres Surabaya Selatan, jadi kantor Golkar di Jawa Timur itu, kenal mesti. Yang dulu Dirjen Imigrasi. Siapa itu? Sekarang caleg Golkar kemarin dia. Oh gitu? Kan masih caleg? Iya, masih caleg DPR RI dia. Tapi tidak terpilih. Aduh, teman saya. Dia waktu itu masih, Kapolres Surabaya Selatan itu Letkol. Datang dia. Besar di kantor Golkar kan gede. Paling gede kantor se-Indonesia itu kantor Golkar provinsi itu di Jawa Timur. Itu kita 2 lantai terus gede. Nah, ya kalau paling besar ya di sini kan di pusat kan. Nah, itu Jawa Timur. Itu ribuan orang di depan kantor itu. Datang Kapolres masuk saya di dalam. Pak Ridwan, ini ada demonstran. Bagaimana? Suruh masuk loh. Masa suruh masuk Pak Ridwan? Siap Pak Ridwan? Teriak. Ada berapa perguruan tinggi? 5 perguruan tinggi. Masuk semua. Saya bilang, oke, 20-20. Jadi berapa? 100 orang masuk. Masuk saya terima. Dalam ruangan rapat, duduk. Saya dulu ngomong, kan tuan rumah saya kan. Saya bicara dulu. Langsung saya anggap anak saya kan. Saya bilang, kamu itu pengecut, saya bilang gitu. Kaget ini mahasiswa, udah belum pengecut padahal dia sudah teriak-teriak, dia bilang pengecut. Nah, kamu ini pengecut, saya bilang gitu. Soeharto sudah jatuh, ketimpa tangga, baru kamu berani. Saya ini Soeharto kuat-kuatnya, tahun 778 saya demo suruh turun. Nah, itu. Tapi sekarang saya jadi ketua Golkar. Kenapa? Ternyata sadar saya, kamu berteriak-teriak di lapangan, di luar itu, tidak ada gunanya, tidak ada yang dengar, dianggap orang gila. Kalau kamu memperbaiki bangsa dan negara, masuk Golkar sama saya. Ayo kita perbaiki Golkar. Pusing mereka. Apa yang terjadi? 5 presiden BEM jadi Golkar. Oh gitu. Tak buatkan lembaga sendiri namanya KIMPG. Kesatuan Intelektual Muda Partai Golongan Karya. Saya lantik di Malang segala. Bang Akbar saya datang lantik anak-anak itu. Mereka itu sekarang jadi anggota DPRD di kabupaten di mana itu di Golkar. Yang tadinya bubarkan Golkar segala itu. Sony Rompis. Itu Kapolres itu. Itu sejarah Golkar juga dia tahu itu. Dia pengamankan kantor Golkar. Nah itu. Bang, saya agak tertarik gitu ya. Abang itu baca bukunya Pak Karno di bawah Bendera Revolusi. Masih kecil saya. Masih kecil sudah tertanam ideologisnya Pak Karno. Dan dulu kan ada koran. Zaman itu. Bacaan koran saya apa? Merdeka. Sekarang nggak ada. Yang terus jadi rakyat merdeka. Dulu Merdeka, BM dia. Itu idola bapak saya dulu. Baca itu. Jadi saya masih kecil baca Merdeka. Ini anak kecil yang aneh ini. Ya itu dia. Bacaannya tema-tema berat. Nah, sebenarnya gini. Dari kecil abang udah baca buku Pak Karno, ideologi Pak Karno, pecinta Pak Karno. Tiap hari baca koran Merdeka yang isinya urusan ini. Kenapa masuk Golkar bukan PDIP? Kenapa masuk Golkar tidak PDIP? Karena saya pengusaha.
Makanya saya bilang Jokowi itu adalah Golkar. Marah itu. Ada waktu itu saya dialog di Kompas TV, di Kompas TV sama ada saya tidak usah sebut lah teman saya juga. Gimana Pak Ridwan? Kartu anggota bang, kamu masuk Golkar, tak buatkan kartu anggota 5 menit. Saya bilang gitu. Golkar itu partai terbuka. Kalau zaman itu saya masuk PDI atau masuk P3, ya jadi pengusaha saya. Jadi ketua umum HIPMI. Karena di zaman Orde Baru semua pengusaha, mayoritas ya bukan semua, mayoritas apalagi mau jadi ketua organisasi pengusaha, ya Golkar. Kalau ada Golkar tidak mungkin jadi. Saya ketua HIPMI Jawa Timur. Kan ada Sospol, ada macam-macam kan. Di Kodam itu ada Sospol Kodam. Di Pemprov ada Sospol, apa namanya, ada Kakan Sospol, itu ada Sospol Kodam. Oh itu langsung coret. Ya tidak bisa bisnis kita. Tidak dapat proyek, kita dapat kerjaan kita. Ini saya masih Jokowi itu adalah Golkar karena dia HIPMI. Dia junior saya lebih tua dari Jokowi. Saya 58, Jokowi kalau saya 63 kelahirannya. 61 apa 63. Dia HIPMI di sana. Terus dia jadi ketua asosiasi, apa namanya, Asmindo. Asosiasi Mebel Indonesia. Tahun 97 sampai 2002. Siapa ketua umum Asmindo waktu itu? Tahu siapa? Siapa? Bob Hasan. Oh. Bob Hasan, ketua umum Asmindo, pengurus DPP Golkar, ketua umumnya Harmoko, dia ketua departemen bidang apa gitu. Bob Hasan itu. Ketua Solo Raya, namanya Solo Raya. Jokowi. Oh itu? Jokowi udah tanya kan Pak Jokowi ada. Konfirmasi ke Pak Jokowi, bener enggak itu omongannya Ridwan? Memang uratnya, jadi Pak Jokowi itu adalah Golkar ya? Golkar, kader Golkar. Golkar itu ada di mana? Prabowo siapa? Kader Golkar. Bahwa dia ada di partai Gerindra. Pak Jokowi sekarang ada di partai apa PSI. Tidak tahu sudah masuk apa belum, karena saya masih belum tahu. Belum tahu karena saya termasuk yang mencalonkan dia jadi ketua umum Golkar, bukan Bahlil. Saya tidak calonkan Bahlil, saya calonkan Joko Widodo. Kan saya keluarkan statement terus waktu itu. Dari awal memang ingin Golkar Pak Jokowi ya. Pak Jokowi. Ya bukan semuanya, sebagian. Iya, karena kan sempat ada rumor-rumor itu kan. Dan kita para senior-senior Golkar ada 7 orang itu buat surat resmi kepada ingin mengembalikan Pak Jokowi ke Golkar. Golkar. Waktu itu Kodari telepon saya. Bang, abang ini betul enggak surat ini? Surat apa? Lu itu rahasia untuk Pak Jokowi. Ketahu doang. Saya punya itu. Oh ya udah kan gitu. Bener itu. Lu ini kan tokoh-tokoh semua. Iya. Ya kamu tanya aja. Telepon dia ada surat resmi saya bilang gitu. Oh iya. Enggak gini Bang. Saya masih sebelum saya masuk reformasi ya. Iya. Saya tertarik yang pas Abang bilang apa Pak Harto itu dengan anak emasnya Bung Karno. Anak emasnya Bung Karno. Ini kan ya bagus ya bagi generasi sekarang ini kan. Artinya kan jadi kita itu jangan diadu domba. Orde Baru, Orde Lama apa saya bilang gitu. Ini kan satu proses. Kalau sumpah Bung Karno tidak dengan gaya yang Bung Karno, tidak ada NKRI ini. Iya itu betul. Pak Harto kalau tidak dengan gayanya Pak Harto, tidak ada negara yang pecah kita. Mungkin tidak ada pembangunan hotel-hotel, tidak ada di Pondok Indah, tidak ada. Iya. Kita di area sini, nggak ada. Jatuh bangun. Maka disitulah Pak Harto. Begitu Pak Harto dia pakai namanya trilogi pembangunan. Satu adalah trilogi yang pertama apa? Pemerataan. Bukan, pemerataan itu ketiga. Kedua pembangunan stabilitas. Keamanan ya. Stabilitas yang dinamis nomor 1. Kedua pembangunan, ketiga pemerataan. Itulah trilogi pembangunan. Nah, ini dijalankan harus dengan tangan keras. Ya, harus tangan besi memang. Nah, kalau beda dengan Bung Karno tidak bisa karena dia merangkul semuanya kan. Karena memang menjaga revolusi. Nah, kalau kita revolusi terus kapan kita mau membangun? Memang sudah ada part-partnya. Pak Karno 20 tahun lebih, 25 tahun Bung Karno. Pak Harto 30 tahun. Dia harus membangun. Masa kita terus ribut dan tidak merdeka-merdeka kita. Revolusi terus. Maka buka Pak Harto. Jadi kita tidak boleh menyalahkan pemimpin. Karena mereka, pemimpin itu ada masanya. Jokowi ada masanya dia. Prabowo dengan gaya yang kita lihat itu, ya memang masanya sekarang. Untuk apa? Kalau saya menginginkan Prabowo itu mengembalikan jati diri bangsa dengan kekuatannya Prabowo itu. Artinya 30 tahun loh kita. Iya. Kita kan punya nilai-nilai. Betul. Negara ini kan bukan
disulap oleh Belanda jadi negara. Betul. Kan ada proses. Kita punya proses namanya Pancasila. Itu coba baca sila pertama. Iya. Pembukaan bahwa negara ini dibuat berdasarkan Kesepakatan. apa? Kesepakatan dan cita-cita leluhur kita. Iya. Dan atas ridho Allah. Iya. Itu jadi cita-cita leluhur kita ya dan ridho Allah. Loh itu kita ini sebagai generasi ini kan harus lihat itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Dan di aleda berikutnya ada namanya Pancasila. Sila ke-1 sampai ke 105. Iya. Kita ini cuma ngomong aja Pancasila. Kita tidak melaksanakan selama reformasi yang namanya sila, 5 sila itu. Inilah akibatnya kita. Kita ini semua generasi termasuk saya. Ini durhaka kepada pendiri bangsa yang membuat negara ini dengan titik darah dan terasa kan di Jawa Timur kan perjuangan di sana kan. Artinya ada keresahan, ada kritik Abang terkait reformasi ini. Sangat kritik saya. Saat itu, saya kan sudah di DPR. Saya tanya sama Bang Akbar. Bang Akbar ketua DPR. Bang, kok kita ikut reformasi? Apa jawabannya Akbar? Kita ikut TNI. Kan masih ada TNI, fraksi TNI Polri waktu itu sudah. 99-2004. Waktu amandemen Undang-Undang Dasar mereka 99-2004. Saya itu ikut 4 kali mengamandemen itu. Saya bilang, Bang, kok kita ikut, Bang? Kita ikut TNI. Karena TNI lebih lebih ngerti lah. Nah, konsep itu kan waktu itu Pak Wiranto, SBY. Nah, itu terus Pak Joko Santoso. Ketua fraksi ABRI waktu itu. Nah, itu yang bikin itu reformasi konsep reformasi TNI itu. Kita ikut. Nah, tapi ada persyaratan waktu itu. Karena kan gerakan reformasi dipimpin Amin Rais, Gus Dur, Ibu Mega kan keras sekali kan. Kita tidak mungkin lawan. Kita tidak lawan aja sudah disobek-sobek bendera kita. Sobek bubarkan apa segala kan. Nah, itu sudah. Terus kita harus menyesuaikan. Tapi syaratnya kita ABRI dan TNI Polri dan Golkar waktu itu. Oke, amandemen Undang-Undang, tapi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh dirubah satu huruf pun. Tidak boleh dirubah satu huruf. Oh, itu ya? Itu. Silakan. Pasal 1 sampai pasal 37 itu mau rubah silahkan. Tapi pasal 1 sampai 3 itu harus menjiwai pembukaan. Karena kalau pembukaan ini dirubah, maka sudah hilang yang namanya Proklamasi 17 Agustus 1945. Karena itu dasarnya disahkan oleh BPUPKI tanggal 18 Agustus 45. Barulah kita jadi negara. 17 Agustus belum diakui oleh dunia. Karena itu baru deklarasi kemerdekaan. Besoknya baru ada negara. Kenapa? Berdiri negara itu satu ada rakyatnya, ada deklarasinya, terus ada tentaranya, terus ada wilayahnya, ada anggaran dasarnya, undang-undang. Kita berteriak 17 Agustus tidak punya undang-undang dasar. Yaitu ada Undang-Undang Dasar 45, di ART lah kalau kita organisasi. Baru didok 18 Agustus 45. Apa yang terjadi 18 Agustus 45? Ini harus ditahu juga sama Gen Z itu. Disitulah kita lihat tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh nasionalis itu berjiwa besar. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu ada 7 kata kan. Itulah yang menjadi terus keributan. Sehingga tidak bisa bisa didok 17 Agustus. 18 Agustus. Karena kan ada Piagam Jakarta kan. Oh iya, tahu. Piagam Jakarta yang itu bulan Juni. Masukin ini. 22 Juni 1945, belum merdeka. 17 Agustus ini mau dimasukkan, ribut. Ada 9 tokoh. Kayak formatur. 4 orang nasionalis muslim, 4 orang ulama, 1 non-muslim. Dari Sulawesi Utara. Nah itu non-muslim. Kalau di voting, 81. Iya. Iya kan? Iya benar. Iya. 81. Tapi Master Maramis dari Sulawesi Utara, dia bukan menolak Indonesia merdeka. Kami tidak ikut merdeka. Jadi silakan merdeka, tapi kami tidak. Artinya sebagian negara kita NKRI ini ada yang tidak merdeka. Iya. Di daerah-daerah yang non-muslimnya lebih besar daripada muslimnya.
akhirnya bapaknya Gus Dur, yaitu Hasim. Pak Gus. Abdurrahman kan Abdurrahman Wahid Hasim. Wahid Hasim minta waktu diberi apa dia sholat istikharah. Sholat istikharahnya itu harus menerima Pancasila menghilangkan 7 kata. Bayangin 8-1 yang menang 1. Itulah namanya sila keempat. Itu sudah diterapkan oleh pendiri bangsa tanggal 18 Agustus 45. Kenapa sekarang kok kita sekarang jadi amburadul ribut? Saya di DPR 5 periode, isinya itu voting, ribut, tukaran. Kalau perlu ada lempar gelas, macam-macam. Orang kalau marah-marah, temannya siapa? Setan. Temannya setan kan? Di DPR tuh temannya setan. Makanya bikin undang-undang salah terus itu. Temannya setan. Dulu nggak ada musyawarah gimana ini, ada plus minus. Oh iya ya. Sila keempat itu ya? Sila keempat. Coba kita lihat sila keempat. Kerakyatan, artinya rakyat yang berdaulat. Kerakyatan dipimpin oleh siapa yang mimpin? Hikmat kebijaksanaan. Tahu hikmat kebijaksanaan itu apa? Turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa yang mendapatkan hikmat kebijaksanaan adalah orang-orang yang bermusyawarah karena dari perwakilan. Itulah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi orang-orang yang dapat kebijaksanaan itu dari rahmat Tuhan, itulah orang-orang yang bermusyawarah para perwakilan-perwakilan. Itu esensi daripada sila keempat. Di reformasi hapus. Bertentangan antara pembukaan Pancasila, pembukaan Undang-Undang 1945 dengan sila yang ada. Di dalam sila yang ada, yang di amandemen 4 kali itu, pemilihan langsung. Sudah bertentangan dengan sila keempat. Kita bilang saya Pancasila, mana Pancasilanya? Di pemilihan langsung itu nggak sesuai dengan... Tidak sesuai dengan keinginan luhur bangsa Indonesia, pendiri. Tidak sesuai. Itu adalah apa? Dari demokrasi liberal orang Eropa. Kita sekarang demokrasi kita lebih liberal daripada yang buat demokrasi liberal. Lebih liberal kita. Gila Indonesia ini. Rakyat kita ini karena kita tidak sadar. Iya. Lebih liberal. Saya baca bukunya Muhammad Yamin. Kenapa Muhammad Yamin kita tidak pilihan langsung? Karena dia bilang 100 tahun yang akan datang, penduduk Indonesia belum tentu bisa kayak Eropa. 100 tahun loh. Artinya 2045. Makanya kita ada Indonesia Emas 2045. Itu ada sejarahnya, ada ujuk-ujuk jadi 2045. Itu karena pendiri bangsa itu menginginkan pada tahun 2045 kita menjadi negara maju. Bisa-bisa kita kalahkan Amerika. Kita kan negara keempat kita. Bisa jadi negara pertama. Gitu. Kurang apa Indonesia? Punya sumber daya alam dan macam-macam. Semua punya. Kita adalah cuman hidup di dua iklim. Iklimnya kan terus kita. Di sana 4 ya. Kita garis ekuator itu Indonesia. Jadi semua ada yang diminta. Kelemahan kita satu cuma SDM. Ya, setuju. Sumber daya manusia. Budaya, sangat budaya. Budaya Nusantara itu mulai dari Kamboja, Vietnam, semua Malaysia itu, semua Filipina itu Nusantara. Iya. Punya kita. Yang kurang SDM. Nah, SDM itulah yang disoroti oleh Master Muhammad Yamin. Bahwa waktu itu ya, 90% ini nggak sekolah, nggak ngerti. Yang sekolah 10% itu pun apa? Sekolahnya di mana? Di Belanda. Iya. Di Belanda, kalau di sini apa musuh tapi itu mulu ya. Ada sekolahnya Belanda, itu anak-anaknya yang orang top lah baru bisa sekolah. Ini tidak sekolah. Lah terus itu disuruh jadi demokrasi. Terus jadi pusama, tidak bisa. Petani di Eropa. Kalau kita naik kereta api di Eropa itu, petaninya tuh pakai mobil Range Rover. Parkir di situ, petani dia. Tapi mobilnya Range Rover. Di sini jalan kaki. Ya tahu, sudah naik motor ya sekarang kan. Zaman dulu ya naik kuda, naik kerbau. Iya. Di sana itu. Artinya tingkat intelektual jauh sekali. Jadi tidak mungkin. Makanya harus musyawarah. Siapa yang musyawarah? Ya para
Perwakilan, betul. Nah, jadi rakyat apa boleh? Boleh memilih perwakilan. Nah, perwakilan ini nanti yang bermusyawarah. Itulah yang dijalankan oleh Pak Harto. Di dalam 30 tahun itu. Di reform. Pak Harto tidak merubah sama sekali apa yang diinginkan Bung Karno. Sekarang siapa yang melaksanakan ajarannya Bung Karno? Pak Harto. Jadi sebenarnya yang menjalankan ajaran Pak Bung Karno itu adalah Pak Harto. Pak Harto. Bung Karno itu marahnya sih, wong cilik. Pak Harto itu turun tiap bulan ke sawah-sawah. Dia dialog, kan ada semuanya. Tapi dengan cara kekerasan, dengan cara keras. Ya memang harus. Ya, saat itu. Betul. Harus. Karena penduduk kita tidak sekolah, ada apa. Dia bikin Pelita ke-1. Sandang. Wah. Sandang dulu. Ini. Nah, kakek saya itu. Pengusaha penjual di toko. Sampai bikin pabrik itu di Surabaya, di Ratatex, Rahman Tamin Tekstil. Itu orang Sumatera Barat ke Jawa Timur, terus kerjasama dengan kakek saya, bikin Rahman Tamin Tekstil. Dulu tekstil itu pakai DU. Nggak kayak sekarang jual. Nggak bisa beli baju. Bukan baju loh itu. Belacu dulu itu. Kain belacu. Yang putih, itu antri orang. Untuk bisa jualan harus punya DO untuk bisa ngambil itu. Zaman itu. Maka Pak Harto begitu terpilih, Pelita ke-1. Pembangun 5 tahun pertama itu, yaitu apa? Sandang. Bangun dia pabrik tekstil. Di mana? Terbanyak Jawa Barat. Di Jawa Timur. Kenapa kok Jawa Barat? Karena dia butuh air kan. Air kan lebih banyak di situ. Pabrik itu bikin. Begitu baru masuk sandang, terus pangan. Baru kita swasembada pangan tahun 85. Kita sudah tidak perlu impor, tidak perlu apa. Baru papan perumahan. Baru saya muncul. Berarti baru terstruktur ya? Iya, Pelita itu. Pelita ya? Iya, ada Pelita 1, 2, 3, 4, ada GBHN-nya. Iya, ini reformasi dibuang semua. GBHN, tidak pakai. Harus yang bikin itu, siapa yang terpilih itu yang bikin. Jadi presiden punya punya rencana sendiri, gubernur punya rencana sendiri, bupati keberlanjutannya nggak ada dong jadi begitu. Bukan ada keberlanjutan, tegak lurusnya juga ada. Iya. Konsumsinya gimana? Di kabupaten punya rencana belum tentu sama yang di atas. Ini reformasi. Jadi di mana NKRI, Negara Kesatuan di mana? Tidak boleh yang di Jakarta sama yang di Papua berbeda. Tidak boleh ada di Kalimantan. Harga harus sama. Itulah arti daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi presiden itu susah. Jangan dihujat terus. Dia berpikir bagaimana ya rakyatku yang 3T itu. Terluar, terdepan, itu harus sama loh. Di sini makan nasi, sana makan nasi. Di sini makan lobster, makan lobster juga di situ. Makan daging harus makan daging. Kalau tidak, itu bukan negara kesatuan, negara serikat. Dan sempat pada waktu reformasi, Amin Rais mengeluarkan konsep Indonesia berubah menjadi negara kesatuan. Kita lawan Golkar. Iya. Nggak setuju kan. ABRI juga nggak setuju, berarti NKRI hilang dong. Iya. Itu. Kita itu ada negara kesatuan, kan dulu itu kita dari raja-raja, kerajaan-kerajaan. Hilang, bayangkan para raja-raja punya kekuasaan. Dia serahkan, rela. Jogja, Solo, di Aceh, di Sulawesi, di Sumatera, di Maluku, semua menyerahkan demi NKRI kekuasaannya. Lalu tiba-tiba mau terus habis itu menjadikan negara serikat. Nggak bisa. Makanya buat TNI harga mati. NKRI harga mati. Saya tertarik yang tadi sila keempat itu. Makanya ya, saya secara pribadi dalam berbagai kesempatan saya mengatakan bahwa salah satu penyumbang terbesar kerusakan di negara ini adalah pemilihan langsung itu. Iya. Karena rakyat akhirnya ikut. Terus para pakar-pakar bilang, loh, apa kalau tidak pemilihan langsung tidak ada duit? Ada. Gitu. Yang nanti yang dapat kan MPR, DPRD dapat duit. Ya biarin. Iya, biarin dapat. Bukan rakyat. Bayangin, 100 juta rakyat dirusak mentalnya dengan uang 50.000, 100.000. Kalau DPR yang dirusak mentalnya, kalau di kabupaten 45 mamanya, ya sudah. Cuma segitu aja. Segitu aja. Dia masuk neraka. Jangan orang 100 juta dimasukkan neraka semua. Yang masuk neraka ya DPR itu. Nah,
Artinya kalau abang mengkritisi bahwa apa yang sudah dilakukan saat ini setelah pasca reformasi itu sudah melenceng dari Pancasila? Bukan melenceng, sangat melenceng, jauh melenceng. Dan Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002 itu bertentangan dengan pembukaan. Artinya negara ini bukan negara 17 Agustus, negara 2002. Ini negara yang sekarang dipimpin Pak Prabowo. Pak Prabowo harus konsekuen dong. Dia sebagai prajurit NKRI harga mati kembalikan ke Undang-Undang Dasar. Tapi harus tetap ada penyesuaian. Ya. Kayak umpamanya di Undang-Undang itu masa jabatan presiden kan tidak diatur. Diaturnya cuma presiden dapat dipilih kembali. Makanya Pak Harto begitu saja dapat dipilih kembali sampai 7 kali apa 6 kali. Itu saya sudah memberi contoh. Begitu saya 5 periode, saya kalau maju lagi, insya Allah saya menang lagi 6 periode. Nanti saya dilengsarkan sama rakyat kayak Pak Harto kan. Nah saya berhenti. Cukup saya berhenti, saya kembali ke Hito jadi pengusaha. Saya jadi lagi pengusaha pengembang real estate. Ya itu yang lain-lain. Ya tapi tetap sebagai aktivis tetap bergejolak nggak bisa, dong. karena saya memang ditempa di sebagai aktivis mahasiswa. Dan pengusaha itu karena dari leluhur saya. Pengusaha memang. Keresahan abang apa sih setelah pasca reformasi melihat proses ketatanegaraan maupun partai-partai dari zaman reformasi ke sini? Itu apa? Kalau saya ya melihat kita kalau masalah ekonomi saya sih tidak terlalu galau. Karena banyak ahli-ahli kita, orang-orang pinter tuh banyak itu. Sekolah di Amerika, di Eropa, sekarang banyak sekolah di Cina. Cucu saya sekolahkan di Taiwan. Ada dari double degree dari ITS. Cucu di Taiwan. Sudah semuanya. Punya kita. Satu yang kita resah ini adalah politik Indonesia. Nah politik Indonesia itulah yang harus masalah stabilitas. Tapi stabilitasnya tidak seperti waktu Pak Harto. Karena orang-orang sudah banyak orang pintar kan sudah ngerti. Maka janjinya Prabowo di dalam kampanye kemarin. Zakon kabinet. Harus ingat loh. Dan Prabowo tidak melaksanakan itu. Saya bukan bicara sekarang. H+2. Pada saat Prabowo mengundang calon-calon menteri, 100 menteri itu diundang ke Hambalang. Bukan Hambalang, ke Kertanegara. H-2. Saya sudah diwawancara sama Kompas TV. Saya bilang itu yang diundang-undang itu tidak benar. Itu bukan profesional. Bukan sekretariat. Itu ada tim sukses. Itu relawan. Tim sukses relawan ada tempatnya. Bukan ngurus negara. Bukan bantu ini. Inilah kejadiannya. Mana orang politik? Coba lihat Pak Harto. Yang orang politik itu satu. Harmoko. Siapa lagi? Ketua P3 itu siapa namanya? Idam Halid atau Idam Halid? Enggak. Idam Halid bukan. jadi Ini, ketua Bang. Sorry. Ketua DPR. Cuma satu orang. Nggak ada yang P3 ini. Siapa ada P3 satu? Ada. Dia memang aktivis tuh. Iya. Itu menterinya. Yang semuanya orang pinter, orang dari kampus, orang itu zakon kabinet. Nggak ada. Sekarang yang namanya partai politik bagaimana menjatuhkan menterinya sendiri supaya dia gantian. Inilah yang membuat ketidakstabilan. Bagaimana yang namanya Prabowo mau kerja, mau pertumbuhan ekonomi. Omon-omon. Saya protes itu kepada siapa nih, Menteri Keuangan itu. Banyak bicara. Oh iya si Pak Purbaya. Iya. Nggak boleh. Menteri Keuangan, Bank Indonesia, tidak boleh banyak bicara. Karena omongannya dia tuh merusak pasar. Bisa naik, bisa turun. Bukan menstabilkan. Kalau zaman dulu JB Sumarin zaman dulu. Mana ada? Oh iya. Keluar. Tidak ada. Yang keluar itu Pak Darmono. Iya. Kata itu. Berdasarkan. Habis gitu nanti siapa? Harmoko. Ngomongnya apa? Harga bawang sekian. Iya. Harga lombok hijau, iya. lombok keriting. Itu yang dia. Mana ada dia bicara yang kayak menteri-menteri ngomong tidak karu-karuan semuanya. Itu yang membuat keresahan pengusaha. Pengusaha itu, ekonomi itu tidak bisa dipaksakan. Dia direncanakan, tapi harus dilepas. Karena dia akan mencari keseimbangan sendiri. Iya, Pengusaha itu butuh satu, kepastian hukum. Kepastian berusaha. Tidak usah diajarin, sudah pinter, lebih pinter pengusaha itu daripada politisi. Iya. Gitu loh. Karena dia berpikir bagaimana cara saya makan. Politisi kan bagaimana saya dapat kekuasaan. Iya. Jadi lebih pinter pengusaha.
Pokoknya nggak perlu diajarin lah kalau soal bagaimana berbisnis ya. Iya, berbisnis. Yang penting ciptakan kondisi yang favorable buat orang berusaha. Yaitu pertama, yaitu stabilitas. Yang dinamis. Sesuai dengan zamannya kan sekarang. Tidak bisa zaman kayak Pak Harto 30 tahun ini sudah berbeda. Iya. Itu. Baru ada pertumbuhan ekonomi, terus baru ada namanya pemerataan. Pak Harto 8% loh. Pak Harto itu kenapa jatuh? Waktu itu dia mencanangkan pelita ke-6 tinggal landas, ya toh. Nah itu terus macan Asia. Disikat sama negara luar, saya tidak usah sebut namanya. Reformasi 98. Operatornya saya tahu semua. Karena teman-teman saya pengusaha besar tapi minyak. Duit masuk dari sana, bambu mau jatuh Pak Harto. Ya Bang, saya tertarik yang tadi, yang dari 9 orang itu, satu yang... Mr. A. Maramis dari Sulawesi Utara. Ya, artinya, baru saya baca ini, ya, itu kan sebenarnya Pancasila itu tadinya ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan syariat Islam. Syariat Islam. Artinya kalau dari tim 9 itu mau memaksakan ini, menang kan? Menang. Terus bagaimana saudara kita yang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, terus mau taruh di mana? Tidak beragama, malah liar dia nanti kan. Yang diatur cuma Islam, syariat Islam dijalankan. Curi, potong tangannya. Dan itu tidak boleh orang Kristen mau curi, tidak boleh dipotong kan. Dia memang bukan itu. Itu coret. Itulah kebesarannya. Itu lebih gede daripada yang ecek-ecek dibikin ribut sama politisi kayak saya ini. Saya ini kan termasuk yang melakukan reformasi. Tapi saya, waktu reformasi merubah 4 undang-undang itu, Golkar dan ABRI itu terpaksa untuk bersama-sama negara ini. Karena kalau kita waktu itu tidak ikut, dibawa kemana negara ini? Iya. Hancur mungkin sudah ada NKRI pada waktu kalau Golkar dan ABRI tidak ikut reformasi. Kita ikut reformasi. Tapi Golkar melakukan reformasi juga. Apa yang dilakukan? Yaitu membuat paradigma baru, Partai Golongan Karya. Tadi dari Golongan Karya menjadi partai. Partai Golongan Karya dan bikin paradigma. Apa paradigmanya? Ada 5. Golkar menjadi Partai Golkar. Dulu dia partai yang tertutup, dia harus jadi partai terbuka. Karena kan dulu ABG. Dia harus dibuka. Iya. Nah, makanya saya bilang, kamu mau masuk ke 5 menit tak bikinkan kartu KTP, kartu anggota Golkar. Ya, 1, demokrat, terbuka. 2, partai yang demokratis. Dulu kan tidak demokratis. Apa kata bos, turun semua kan ke bawah. Sekarang harus demokratis. Nah, kita sudah tidak demokratis sejak Erlangga jadi ketua umum. Ya, tidak demokratis. Apalagi yang sekarang ketua umum. 2 kali di dalam musyawarah nasional Golkar 2 kali. 2 kali tidak demokratis. Erlangga dipilih berdasarkan aklamasi. Saya dikorbankan, saya calon, dihilangkan. Oh, Abang salah satu calon ya? Iya, saya 2 kali maju. Daftar resmi loh ini. Bukan daftar cuma daftar ada administrasi. Coret oleh pimpinan Munas pada saat itu. Aziz Samsudin pimpinan Munas. Bang Aziz. Aziz saya tahu lah pasti dapat instruksi kan. Saya alhamdulillah. Karena apa? Kalau saya terpilih jadi ketua umum Golkar mungkin berakhir di penjara juga saya kan. Tapi saya harus sebagai kader yang ikut bersama-sama Bang Akbar membuat paradigma berubah, harus saya perjuangkan itu. Masalah kalah menang tidak ada masalah. Saya 2 kali maju Pilgub Jawa Timur, 2 kali kalah. Tahun 2003 lewat DPR bersama PKB, Jenderal Kahfi Ridwan Hisham, yang menang Imam Utomo Sunario. 2008 saya diambil oleh Ibu Mega PDIP, Sucipto Ridwan, Sekjen PDIP bersama saya. Kalah lawan Soekarno Saiful, Partai Demokrat waktu itu. Tidak apa-apa. Di namanya politik itu kalah menang. Itu biasa. Iya, betul. Kalau mau menang terus, itu namanya rampok itu. Kalau mau menang terus, kalah biasa. Nah, bahasa Abang itu benar tuh Bang. Jadi gini, kalau politisi kalah menang biasa. Tapi ketika sudah rakyat yang dengan pemilihan langsung, ketika mereka kalah, itu pasti panjang urusannya. Ya itu. Ributnya. Masa sampai dulu ada istilah kodok lawan apa itu? Kayak gitu-gitu. Terus cebong. Ini kan dirusak ini kan. Betul. Tidak sadar.
Jadi selama 5 tahun kita bekerja, yang menang ini. Yang kalah itu ngerecokin. Terus bagaimana negara mau stabil, mau pertumbuhan? Orang ada satu yang ngegas, ada yang satu ngerem. Ya ada jalan. Itulah yang terjadi sampai hari ini. Bagaimanapun Prabowo, Gibran, Raka Buming Raka menang dengan kelemahannya dan kebesarannya, kebaikannya. Harus kita terima dong. Iya. Dengan segala kekurangan dan kelebihan. Kita kasih waktu. Berapa waktunya? 5 tahun, 2029. Maka yang kalah, ayo gotong royong. Karena itulah jiwa Pancasila. Kalau Pancasila itu diperas jadi satu, gotong royong. Iya. Itu yang kita. Yang kalah ayo. Pak Prabowo kan Ngerangkul ya. Ngerangkul kan. Udah ngerangkul. Ayo kita semuanya. Cuman salahnya Pak Prabowo yang dirangkul ini orang-orang yang tidak punya kerjaan, cari kerjaan di kabinet. Ini yang susah kan kita kan. Ini tim sukses itu relawan itu yang sukses timnya bukan orangnya. Tim sukses yang sukses timnya. Saya ini punya 2 kali tim sukses. Ya, sukses timnya. Sukses timnya. Saya tidak sukses, kalah terus 2 kali pilgub. Nanti 2029 saya mau maju calon presiden, wakil presiden, saya bikin yang mau jadi tim sukses harus saya sukses. Kamu nanti jangan kamu yang sukses, nanti suksesnya. Nah, itu banyak Bang. Jadi beberapa ya saya mengikuti urusan kampanye pilkada dan segala macam, itu sering banget saya bilang. Ini saya sama calon-calon, saya bilang sama calon-calon bahwa itu punya tim sukses yang sangat sukses, mensukseskan dirinya sendiri. Diri sendirinya, iya. Bukan si ini. Iya. Nah, berarti abang ngeliat juga ya begitu? Iya. Abis itu naik mobil semua, beli mobil, beli sepeda motor. Yang calonnya berada. Ini kita habis kita. Saya tuh jual hotel tahun 2008. Saya tuh punya hotel grup ya. Hotel Equator di Surabaya, grup saya itu. Jual. Gara-gara habis zaman itu puluhan miliar. Yang menang ratusan miliar, kita cuma puluhan miliar. Ya itu. Prabowo itu habis triliun itu dia. Baru dia ini. Nah, jadi sukses, tim sukses. Nah, terus kok jadi menteri lagi? Gimana dia? Sudah sukses jadi tim, habis itu jadi menteri lagi. Ya, ini akibatnya. Sudahlah Pak Prabowo, euforia cukup 1 tahun. Kembali sesuai dengan apa yang diomongkan Prabowo. Itu kan ada. Asal cita, keberlanjutan loh. Iya. Prabowo. Ada orang bilang, kenapa Prabowo kok masih komunikasi sama Pak Jokowi? Ya harus dong. Iya. Karena apa? Karena dia kampanyenya keberlanjutan. Betul. Melanjutkan siapa? Bukan melanjutkan Gus Dur. Bukan melanjutkan Pak Harto. Melanjutkan Jokowi. Iya, yang 2 periode. Betul. Maka dia harus konsultasi dong. Loh kok orang itu marah? Dan itu dia menang 58%. Yang sekian persen harus ikut. Dia konsultasi silakan. Itu maksud saya. Gitu loh. Nah, ini harus kita sadarkan. Para yang tadi itu yang ini. Termasuk para tim sukses. yang sukses. Yang sukses itu. Sudahlah mundur semua dari menteri-menteri kasihkan profesional. Kasih profesional. Bang, ini saya mau tanya, potret partai politik di era Pak Prabowo, itu abang lihat perbandingannya dengan 10 tahun masa pemerintahan Pak Jokowi gimana? Kalau sekarang lebih parah partai politiknya. Pak Jokowi mungkin pada itu transisi ya, karena waktu itu kan masih ada pro kontra. Kita kan Golkar kan dukung Prabowo Hatta waktu itu. Iya. Baru kita dukung Jokowi itu kan waktu Jokowi Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. Ya. Nah, terus abis itu kita dukung Prabowo lagi kan. Ya. Nah, saya sih tetap referensi saya itu Bung Karno. Tetap Bung Karno ya? Tetap Bung Karno. Disesuaikan dengan zaman. Iya, tapi pastilah. Nilainya itu Bung Karno. Bung Karno menginginkan yang namanya partai tunggal. Kita harus ada partai tunggal. Itulah yang istilahnya Pak Jokowi partai super terbuka itu. Tapi dulu yang namanya super terbuka itu golongan karya. Ya. Diambil dari ABRI, dari birokrat, dari golongan ini kumpulin menjadi Golkar, ikut pemilu. Pemilunya. Kalau sekarang yang namanya koalisi, apa sekarang namanya? Koalisi Merah Putih? Koalisi Merah Putih mau dibikin tetap, tidak bisa. Bertentangan dengan akal sehat. Partai politik itu mencari suara sebesar-besarnya.
Loh, terus mau dijadikan koalisi, dia sekarang koalisi, abis itu perang di pemilu. Terus gimana? Jadi bodoh semua rakyat ini. Nggak boleh. Jadi itu semuanya, kalau memang yang partai itu kan menjadi satu partai, ya Partai Indonesia Merah Putih. Bahwa nanti di dalam diatur kayak Golkar dulu, ABRI dapat sekian persen, birokrat sekian persen, golongan sekian, itu intern. Tapi tidak boleh ini koalisi, sekarang koalisi mendukung kurang 1 tahun perang ini. Di mana akal sehat? Yang kasihan rakyat, jadi tambah bodoh rakyat Indonesia nanti. Dan apa akibatnya? Main uang. Itu dia yang terjadi sekarang tuh, Bang. Jadi partai-partai itu silakan memberikan dukungan kepada Prabowo, Gibran. Ketua umum partai tidak boleh ada di kabinet. Syaratnya. Sekarang semua ketua umum partai dijadikan Menko, jadi apa semuanya. Gimana? Mati demokrasi kita. Dibilang yang namanya reformasi menginginkan demokrasi, di mana demokrasi yang berhasil? Tidak demokratis malah. Itu di mana reformasi? Teman-teman 98, ayo kita berdebat. Saya 7778 ya tuh. Paling tidak 20 tahun saya lebih tua dari yang 98. Ayo kita berdebat. Di mana demokrasinya? Ketua umum partai tidak boleh. Ketua umum partai zaman Pak Harto tidak ada yang jadi ketua umum, jadi menteri. Baru Sudarmono, itu pun juga setelah di akhir. Harmoko juga di terakhir. Yang lain semua enggak. Namanya profesional. Benar-benar ini ya. Nah, terus apakah koalisi lu kan gimana? Pak Prabowo kan harus ambil orang partai. Iya. Tapi merekomendasi profesional. Bang tadi profesional di bidang komunikasi. Bang, komit ya sama Golkar ya. Tapi semua untuk kepentingan Golkar. Oke, siap. Naikkan. Masuk. Tapi profesional. Profesional, betul. Gitu. Nggak boleh bawa nama partai di kabinet. Karena kabinet ini, ya, kabinet itu adalah mengurusi rakyat Indonesia. Sekarang kabinet ini, menterinya ngurusi partai masing-masing. Berantem di dalam. Antara menterinya sama wakil menterinya tuh belak-belakan. Kejadian emang. Saya tidak usah saya ini. Itu. Jadi saling intip. Siap. Ya toh, pasang intel di sana pasti. Akhirnya intel-intel antar sesama. Itu. Jadi tidak boleh. Siapa yang sudah masuk kabinet, lepas bajunya. Merah putih. Kan sudah namanya kabinet merah putih. Masih kabinet compang-camping sekarang. Karena ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna orange, ada warna putih, warna biru, dan lain-lain. Tidak boleh, mundur semua. Kalau enggak ya, oke. Jangan jadi kabinet. Setuju. Jangan jadi menteri. Kalau dia kepingin kekuasaan, ya udah. Masuk ke sana, lepas. Bahlil mau kabinet, silakan. Lepas, saya jadi ketua umum Golkar. Atau kalau dia mau jadi ketua umum Golkar, ya lepas. Saya masuk kabinet. Itu. Itu yang betul. Bang Ridwan. Biasanya saya closing statement tuh dari saya pingin abang yang closing statement ya, karena kita sudah sejam lebih. Wah, ini panjang ini tadi. Lumayan. Abang utarakan bagaimana sih konsep sebenarnya dari sebelum sehingga pasca reformasi dan harus kembali ke titahnya di Pancasila dan Undang-Undang 45. Monggo, Bang. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Jadi saya menginginkan akan menyampaikan terutama kepada rakyat Indonesia, terutama yang istilahnya generasi milenial. Karena berdasarkan data 2029 pemilih itu 70% mereka yang menentuin. Nah, saya minta kepada anak-anak saya, karena anak-anak saya generasi Z itu kembalikanlah negara ini ke jati diri bangsa. Kita punya namanya peradaban. Kembalikan, tidak usah ikut barat, tidak usah ikut timur, tidak usah ikut timur tengah, tidak usah ikut. Negara kita ini berdiri sejak zaman sebelum itu sudah ada itu sejarahnya. Baca itu semuanya. Itulah kenapa? Karena kita di Jawa saya ini tahu asli mana. Bapak ibu saya itu Bugis. Bugis itu panglima perang. Bugis bapak saya. Tapi saya lahir di Jawa, di Surabaya. Lahir, hidup semua di situ. Karena kita duduk itu maka kita pegang itu namanya adat-adat yang di sana. Adat Nusantara ini semuanya. Itu satu yang harus kita. Terus yang kedua,
generasi muda ini kita kembali kepada ajaran Bung Karno. Karena Bung Karno itu jadi presiden, itu kesepakatan para raja-raja Nusantara. Itu dia. Itu nunjuk presiden. Aceh itu sampai pesawat kan, dia kasih macam-macam. Jogja, ini modal negara itu dari Jogja. Belum lagi yang di mana Sulawesi, belum lagi yang di Maluku. Semua punya andil. Kembalikan ajaran Bung Karno. Nah, Pancasila, terapkan itu. Saya minta kepada Prabowo harus konsekuen dia. Saya ini 4 kali Prabowo maju itu. Kalau saya bilang 5 kali. Dia dengan Bu Mega waktu itu. Iya, pertama. Sebelum itu dia sudah maju. Konvensi Golkar. Oh, Golkar, iya. 2003. Golkar, Saya iya, tuh siap. timnya Prabowo. Waktu itu saya bilang sama Prabowo. Tanggal 16 Agustus tahun 2022. 2022. Kan pemilu 2024. 2023. Oh, 23. Saya bilang, Jenderal, saya sudah 5 kali lo dukung. Saya bilang gitu. Kalah terus, saya bilang gitu. Saya sudah 4 kali dukung. Ini yang kelima harus menang. Ada syaratnya. Apa Wan syaratnya? 1, tidak boleh wakilnya si X saya sebut. Saya dahulu sebut itu. Terus kenapa? Ya tanya sama si ini. Langsung ditunjuk saya. Kan orangnya memang orangnya senang sekali. Kalau ada apa-apa itu bukan dia pukul. Tapi dia mukul dengan guyon. Ketawa. Kamu ada. Saya bilang gitu. Itu Prabowo. Saya bilang itu. Akhirnya alhamdulillah. Kelima baru dia menang. Saya bilang, kan kok bisa 5? Dia konvensi. Oh iya. Itu konvensi sama dengan ikut pemilu. Seluruh Indonesia dia keliling waktu itu. Nah, saya bilang gitu. Nah, kembalikan Indonesia ini kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan penyesuaian dengan saat ini. Silakan. Banyak pakar-pakar, saya bukan pakarnya. Nah, itu kita kembalikan. Iya. Terus yang ketiga, harus zakon kabinet. Jangan partai-partai politik dijadikan menteri-menteri. Ribut tukaran. Karena ini kekuasaan. Politik itu cari kekuasaan. Partai politik, namanya partai politik. Partai mencari kekuasaan. Betul. Terus kami itu tidak boleh mencari kekuasaan. Bertentangan dengan nama partai politik. Kalau dia mau jadi ketua umum partai politik, silahkan. Jadi ketua umum partai. Mau jadi DPR, di DPR silahkan. Jangan di kabinet. Kabinet ini untuk ngurusi rakyat Indonesia seluruhnya. Tidak tahu warnanya apa, semua harus diurusi. Itu. Kalau partai politik, yang orang partai politik, saya di kabinet, ya mundur dari partai politik. Nah, dan yang terakhir, rakyat butuh pemerataan. Yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan jangan omon-omon, 5%, 8% mana. Perubahan jangan banyak bicara. Ya, Menteri Keuangan tuh diem, strateginya disimpan. Yang penting rakyat langsung, pengusaha jalan semua, pengusaha setiarap semuanya. Karena tidak jelas. Hari ini dolar naik lagi, 17.000. Bayangin kalau sudah tembus. Di pasar 17.200. Nah itu. Di mana? Duit ada sekian ratus triliun kita mau bagi. Rakyat, pengusaha sulit cari. Dan pengusaha itu, terutama UMKM, kasih dia fasilitas semua UMKM itu. Karena itulah yang menyelamatkan negara di tahun 98. Hancur semua, para konglomerat semua itu. Tapi UMKM kita jadi. Itu yang kita bisa selamat sampai hari ini. Nah UMKM itu terus gencarkan, tapi jangan dipolitisasi. Karena sekarang, mohon maaf, ada gerakan-gerakan yang heroik itu gerakannya, semua orang bahwa itu politisasi, semua aneh politik. Nah itu macam-macam lah, saya tidak perlu disebut namanya, yaitu karena itu sudah menjadi pembicaraan di mana di sosmed itu, media-media sosial sudah tahu. Tapi saya yakin Pak Prabowo juga harus ini, dan Pak Prabowo harus terbuka. Nah, saya kira itu pesan. Terima kasih ya Bang. Terima kasih. Ya, merdeka. Merdeka. Terima kasih pemirsa.